Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu tenaga honorer yang bisa melamar di seleksi P3K tahun 2024 ini. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita informasikan terkait penyebab TMS P3K 2024 ini sebelum resum. Sebaiknya dicek dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya Bapak Ibu sekalian, kembali kita tegaskan bahwa ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, dokumen yang nanti yang akan diverifikasi dan validasi untuk menyatakan Bapak Ibu lulus seleksi administrasi atau tidak adalah dokumen yang ada di bagian poin-poin berikut ini. Ini untuk guru Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya, semuanya wajib. Kalau untuk teknis dan nakes nanti ada tambahannya. Pertama yang mau kita sampaikan ya adalah untuk dokumen nih yang Bapak Ibu sekalian setelah unggah bisa dilihat dan ternyata tidak terbaca, Bapak Ibu tidak bisa menghapus ya di sini, tetapi Bapak Ibu bisa unggah ulang. Nah, nanti unggahan yang terakhir yang akan dimasukkan di sini otomatis ya Bapak Ibu. Nah, ini semuanya diperhatikan betul ya, masing-masing ukurannya, kemudian ketentuan sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh daerahnya. Utamanya Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan format surat lamaran, kemudian juga pas foto ya. Ini yang juga harus kita perhatikan sesuai dengan ketentuan. Nah, kita akan bahas satu persatu penyebab TMS-nya seorang peserta di seleksi P3K 2024. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut nih, kalau menurut Bapak Ibu penting untuk di-share, mohon bantuannya di-share ya Bapak Ibu sekalian agar informasi ini tersampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ini banyak ditanyakan, kita mau tegaskan juga yang banyak mengalami kendala dalam pengisian dokumen dan data di SSISN itu adalah di riwayat pekerjaan ya, riwayat pekerjaan, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi diri ini Bapak Ibu sekalian diupayakan formasi yang dilamar itu ada dijelaskan di deskripsi diri ini ya, tujuannya adalah agar berkaitan juga dengan yang dilamar itu ya. Dicek dulu sebelum nanti diresum ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau sudah diresum Bapak Ibu tidak bisa memperbaikinya itu ya, lihat dulu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah resum maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk pendaftaran tahap 2 ini akan dimulai di 17 November sampai dengan 31 Desember 2024 Bapak Ibu sekalian. Mana pengumuman seleksinya nanti sampai 30 November 2024 ini. Dan seleksi administrasi akan dimulai 16 Desember 2024 sampai 3 Februari 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mendaftar dan diresum, maka mulailah panitia melakukan seleksi administrasi ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan 4 sampai 18 Februari 2025. Masa sanggahnya 19 sampai 21 Februari 2025. Jawab sanggah adalah 20 sampai 27 Februari 2025 dan pengumuman pasca sanggahnya adalah di akhir Februari. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian jadwal untuk tahap 2. Banyak yang menanyakan kenapa ya pendaftarannya kok panjang sekali waktunya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang ditentukan oleh panitia karena harus menyesuaikan juga ke perkembangan dalam pendaftaran dan pelaksanaan ujian di tahap 1 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas ini penyebab-penyebab Bapak Ibu TMS ya. Ini kita sampaikan agar nanti Bapak Ibu terhindar dari TMS. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti lulus administrasi maka pernyataannya seperti ini ya. Seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Jadi kalau sudah lolos seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal menunggu pencetakan kartu ujian. Di mana nanti pencetakan kartu ujian itu sudah memuat jadwal dan tempat Bapak Ibu ujian tiloknya sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Nah, ini beberapa Bapak Ibu sekalian yang akan kita sampaikan penyebab-penyebab TMS yang mana ini bisa Bapak Ibu cek untuk bisa diperbaiki sebelum tentunya resum ya. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu udah mulai akan resum. Yang pertama untuk seleksi administrasi, ini hasil tidak lulus atau TMS. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Maka selalu kita rekomendasikan Bapak Ibu sekalian ya, petunjuk dan aturan dari BKN itu kemudian juga harus disesuaikan dengan petunjuk dari BKPSDM atau BKD-nya. Siapa tahu ada tambahannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah
Alasan TMS dari verifikator, foto tidak diperbolehkan melewati bagian dada dan tidak boleh terlihat tangan. Ini satu catatan kepada Bapak Ibu, yang mana fotonya adalah latar belakang merah. Kemudian yang paling amannya adalah menggunakan baju warna putih. Yang kedua adalah, ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS, surat keterangan pengalaman kerja P3K tidak relevan dengan jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama. Jadi ini biasanya Bapak Ibu sekalian untuk teknis dan nakes ya, harus sesuai surat pengalaman kerjanya dengan formasi yang dilamar. Karena ini juga sangat menentukan sekali ya. Yang ketiga adalah, ini mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasannya, surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin tidak sesuai ketentuan karena menggunakan materai tempel dengan nomor seri yang sama. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pakai satu materai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan diubah-ubah format yang disampaikan oleh daerahnya Bapak Ibu. Karena itu juga bisa menyebabkan Bapak Ibu nantinya TMS. Ini kejadian di tahap 1 Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu perlu perhatikan betul. Yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah ini, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasannya, uraian tugas tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi Bapak Ibu sekalian, di uraian tugas atau deskripsi diri Bapak Ibu tadi, sekali lagi kita tegaskan harus juga memuat pengalaman kerja ke formasi yang Bapak Ibu lamar. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasannya, tidak melampirkan SK pengangkatan atau SPK. Ini untuk teknis Bapak Ibu sekalian ya, perlu sekali diperhatikan. Sebab ini juga bisa menyebabkan Bapak Ibu nanti TMS. Jadi di awal-awal ini kita ingatkan Bapak Ibu agar betul-betul memperhatikan data-data yang nantinya akan Bapak Ibu lampirkan. Itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, penyebab TMS yang lain adalah ini, seleksi administrasi. Mohon maaf Anda tidak lolos administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS-nya, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah wajib menggunakan kop surat dan mengikuti format yang sudah dipersyaratkan pada pengumuman. Kemudian surat keterangan wajib menggunakan materai pada penandatanganan. Nah, menggunakan materai ini mungkin bergantung pada daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Tapi poin utamanya adalah harus pakai kop surat ya Bapak Ibu dari sekolah kita. Selanjutnya, ini Bapak Ibu sekalian, alasan TMS dari verifikator surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan, yaitu yang bersangkutan menggunakan huruf kecil, sedangkan dipersyaratkan harus menggunakan huruf balok. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, memang seperti disampaikan tadi, harus kita kembali menyesuaikan ke surat edaran dari daerah kita masing-masing. Ada daerah-daerah yang mewajibkan surat lamaran itu ditulis tangan, ada juga daerah yang mensyaratkan itu cukup diketik saja, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tentu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh daerahnya, merupakan panitia lokal. Di mana disebutkan di sini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditantangani dan dibubuhi materai. Alasan TMS, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau tidak sesuai ketentuan. Yang juga bisa merupakan penyebab TMS adalah ini Bapak Ibu, scan KTP tidak jelas, tanggal pada surat lamaran dan surat pernyataan tulis tangan. Nah, ini tadi mungkin kalau jenisnya ini ya bergantung daerah. Nah, di sini yang menyebabkan TMS adalah surat lamaran yang diketik komputer dan ditangani di atas materai. Nah, itu ya Bapak Ibu, tidak sesuai katanya. Jadi sekali lagi kita tegaskan, dicek dulu Bapak Ibu apakah bisa terbaca dengan baik gitu kan. Karena itu juga bisa menyebabkan Bapak Ibu nanti TMS. Nah, yang berikut yang juga bisa menyebabkan TMS Bapak Ibu sekalian adalah ini ya, alasan TMS dari verifikator, rasio pas foto tidak sesuai ketentuan. Ini juga menjadi perhatian kepada Bapak Ibu. Rasio pas foto itu adalah 4x6 atau 720 x 1080 pixel ya. Disebutkan sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Pas foto format terbaru berlatar belakang warna merah. Alasan TMS, ukuran atau rasio foto tidak sesuai ketentuan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang juga bisa menyebabkan TMS Bapak Ibu sekalian adalah ini dokumen KTP tidak valid ya. Ini juga bisa menyebabkan apabila kemudian KTP-nya tidak terbaca dengan benar dan baik. Untuk itu Bapak Ibu harus cek dulu ya. Disebutkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Alasan TMS, kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu. Selanjutnya yang juga bisa menyebabkan TMS adalah ini pas foto tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi. Nah, ini mengacu kepada surat edaran daerahnya ya Bapak Ibu.
Ini mungkin juga adalah sama seperti tadi, harus kita sesuaikan dengan surat edaran daerah masing-masing. Yang berikut adalah yang juga bisa menyebabkan TMS. Ini surat pernyataan dan surat lamaran tidak ditulis dengan tangan. Nah, ini mungkin sesuai dengan daerah masing-masing, tapi penyebab lainnya adalah surat keterangan bekerja fotokopi. Jadi harus yang asli ya Bapak Ibu. Jangan dibuat fotokopi, itu alasan TMS lainnya. Selanjutnya yang juga bisa menyebabkan TMS adalah terkait dengan pakaian juga Bapak Ibu sekalian yang dipoto. Di sini sebutkan pakaian yang digunakan tidak sesuai ketentuan, itu juga bisa menyebabkan TMS. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.